Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Oke, baik. Perkenalkan, saya Hilya Sabrina dari kelompok 4, kelas 3B sebagai moderator dari kelompok 4. Nah, oke, jadi kita akan membahas hasil review buku dan jurnal di mata kuliah Literasi Digital Lanjutan Kedua. Oke, anggota kelompok 4 yang pertama ada Samini, kemudian ada Vika, ada Cynthia Nurmarlianti, kemudian ada Angel, ada Geisha Riani Ismayawati, ada Hasnanda Ilham Wicaksono, ada saya Hilya Sabrina, dan Juniarta Sihombing. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai hasil review buku. Nah, hasil review buku ini Em, yang pertama, identitas bukunya yaitu judulnya Blockchain A Practical Guide to Developing Business, Law and Technology Solution. Kemudian penulisnya Joseph J. Paul, Kederliner, Rene Madsen, Solomon, dan Michael. Kemudian tahun terbitnya di tahun 2018. Nah, selanjutnya adalah Oke, baik. Selanjutnya adalah mengenai penulisnya akan dibahas oleh Angel. Kepada Angel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin lanjutkan. Slide ini membahas tentang penulis. Penulis bernama J. Bambara Esquire, CIPT, /US adalah prinsipal di UCNY Inc., sebuah perusahaan konsultan internasional. Founder Year adalah seorang insinyur perangkat lunak yang telah bekerja dengan sistem satelit robotika otonom dan teknologi blockchain. Rene Madsen adalah arsitek solusi perusahaan dan pengembangan perangkat lunak dengan pengetahuan mendalam tentang blockchain. Kemudian Solomon Lederer, PhD, adalah pendiri perusahaan pelatihan dan konsultasi blockchain Blockmatics. Dan yang terakhir ada Michael Wuhler, adalah pendiri Ethereum dan Infura. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya ini ada tentang buku. Buku ini ditulis oleh tim ahli teknologi dan hukum, blockchain panduan praktis untuk mengembangkan solusi bisnis hukum dan teknologi, mendemonstrasikan setiap topik melalui studi kasus bergambar dari awal hingga akhir. Buku ini mencakup kasus penggunaan keuangan, teknologi, tata kelola, dan hukum, serta kelebihan dan tantangannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Angel sudah menyampaikan mengenai penulis dan bukunya ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ami mengenai isi bukunya. Kepada Ami dipersilakan. Amin. Izin masuk untuk selain ada suaranya nggak? Ada kan? Ya. Izin masuk ya untuk materi selanjutnya yaitu
buku Blockchain: A Practical Guide to Developing Business, Law and Technology Solution oleh Joseph J. Bambara dan Paul R. Allen membahas topik blockchain dari berbagai perspektif seperti bisnis, hukum, dan teknologi yang dimulai dari pengantar blockchain dan diakhiri dengan topik masa depan blockchain. Pada bab 1 itu berisi gambaran umum segala hal tentang blockchain dengan memperkenalkan blockchain sebagai teknologi database berdistribusi yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi kontrak pintar. Bab 2 membahas bagaimana blockchain dan Internet of Things akan memiliki konsorsium startup dan perusahaan untuk membantu mendefinisikan dan menyempurnakan keamanan dan interoperabilitas manajemen dan koordinasi antar perangkat yang terhubung. Pada bab 3 memperkenalkan beberapa komponen arsitektur pada web 3.0 adalah Internet Generasi yang akan datang di mana situs web dan aplikasi akan dapat memproses informasi dengan cara seperti manusia yang cerdas melalui teknologi seperti pembelajaran mesin, data besar, teknologi buku besar, terdesentralisasi. Bab 4 membahas tentang blockchain dan hukum serta regulasi buku ini, mencakup aspek hukum dan peraturan terkait blockchain, termasuk isu privasi, keamanan, dan kepemilikan data, dan menjelaskan bagaimana hukum beradaptasi dengan perkembangan blockchain. Next. Pada bab 5 berisi pandangan dari aspek teknologi blockchain dengan penulis yang memberikan wawasan mendalam tentang teknologi di balik blockchain, termasuk kriptografi, jaringan, peer-to-peer, dan mekanisme konsensus. Pada bab 6 berisi bahasa pemrograman kontrak pintar Solidity dan alat mempermudah dan mempercepat penerapan kontrak pintar ke blockchain Ethereum. Dalam bab ini kita juga bisa membuat kontrak pintar sederhana pertama kita sendiri. Pada bab 7 berisi informasi akan memperkenalkan alat dan teknik yang sedikit lebih rumit dan lebih kompleks. Pada bab 8 mengenai kasus penggunaan solusi blockchain swasta dan konsorsium yang ditinjau dari teknologi blockchain pribadi seperti Hyperledger, Monex Ethereum, Hyperledger, Fabric, Quorum, dan alat Hyperledger Celo, Composer, dan Explorer. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Samini yang sudah menyampaikan isi buku dari bab 1 sampai bab 8. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vika. Kepada Vika dipersilakan. Baik, izin melanjutkan. Boleh di next. Selanjutnya itu ada bab 9 tentang mengenai tantangan. Bab 9 ini mengulas tantangan-tantangan yang tidak dapat diatasi, itu seperti kurangnya kesadaran dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk menerapkan teknologi. Meskipun tantangan-tantangan tersebut memerlukan banyak upaya untuk mengembangkan infrastruktur dan mekanisme keselamatan untuk mengatasinya. Selanjutnya itu ada bab 10 mengenai aplikasi blockchain dan taruhan. Memperkenalkan siklus hidup pengembangan aplikasi taruhan yang berfungsi penuh dan dibangun oleh Ethereum. Dalam membangun aplikasi taruhan ini, tim pengembang harus memastikan dulu bahwa aplikasi telah mematuhi standar keamanan dan privasi yang telah ditetapkan oleh Ethereum. Meskipun fokus utamanya adalah pada pengkodean dengan Solidity dan menjelaskan setiap baris kode dan setiap langkah pengaturan yang diperlukan untuk membangun application. Selanjutnya itu bab 11 mengenai penyebaran contoh aplikasi blockchain dan taruhan. Memberikan studi kasus nyata tentang implementasi blockchain dalam berbagai industri seperti keuangan, rantai pasokan, perawatan, kesehatan, dan lainnya. Kemudian dalam aspek implementasi praktis yang memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara memulai dengan pengembangan dan implementasi solusi blockchain ditambah dengan penjelasan alat-alat dan teknologi yang dapat digunakan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada kelebihan buku. Yang pertama itu ada pendekatan komprehensif, yaitu buku ini mencakup berbagai aspek blockchain termasuk bisnis, hukum, dan teknologi, sehingga memberikan pandangan yang komprehensif tentang teknologi ini. Yang kedua, studi kasus nyata, yaitu buku ini memberikan contoh konkret implementasi blockchain dalam berbagai industri,
memungkinkan pembaca untuk memahami bagaimana teknologi ini digunakan dalam praktik. Yang ketiga, panduan praktis, yaitu bab implementasi praktis, menyediakan panduan langkah demi langkah untuk memulai dengan pengembangan solusi blockchain, menjadikannya sumber daya yang berguna bagi praktisi yang ingin mengimplementasikan teknologi ini. Yang keempat, pemahaman hukum, yaitu bab hukum dan regulasi, membahas aspek hukum yang penting terkait dengan blockchain, yang merupakan informasi berharga untuk para profesional hukum dan regulator. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vika sudah menyampaikan isi buku dari bab 9 sampai 12 serta kelebihan bukunya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Geisha. Kepada Geisha dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Boleh di next. Di sini ada kelemahan buku. Yang pertama, perkembangan cepat. Teknologi blockchain terus berkembang dengan cepat, sehingga buku ini mungkin tidak mencapai tren terbaru atau perubahan signifikan dalam uang blockchain yang terjadi setelah buku ini diterbitkan. Ada yang kedua, kemungkinan kompleksitas karena sifat sistem teknis blockchain, beberapa pembaca tidak memiliki latar belakang teknis mungkin merasa kesulitan memahami beberapa konsep yang dijelaskan dalam buku. Yang ketiga, keterbatasan detail. Karena sifat umum buku panduan, beberapa pembaca mungkin mengharapkan informasi lebih rinci dalam beberapa aspek yang memungkinkan memerlukan referensi tambahan. Boleh di next, Teh? Di sini ada kesimpulan dari buku ini memberi pengantaran yang komprehensif tentang teknologi blockchain dan menjelaskan konsep dasar dengan jelas dan terperinci. Selain itu, buku ini membahas pentingnya kepercayaan dalam pengembangan implementasi blockchain yang andal dan terpercaya. Buku ini juga memberi informasi menarik tentang pencipta Bitcoin, Satoshi Nakamoto, dan latar belakang munculnya Bitcoin selama krisis keuangan tahun 2008. Namun, buku ini dapat ditingkatkan dengan memberikan lebih banyak contoh dan studi kasus yang konkret untuk mengilustrasikan penerapan praktis teknologi blockchain. Selain itu, pembahasan tentang tantangan dan batasan dan implementasi blockchain juga dapat diperluas untuk memberi gambaran yang lengkap tentang teknologi ini. Secara keseluruhan, buku ini memberi pengantar yang baik tentang teknologi blockchain dan menjelaskan konsep dasar dengan jelas. Penulis berhasil menggambarkan potensi dan manfaat blockchain dalam berbagai bidang. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Geisha yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya ada hasil review jurnal yang akan disampaikan oleh Juni. Kepada Juni dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin melanjutkan. Selanjutnya adalah hasil review jurnal oleh kelompok kami, kelompok 4. Kelompok kami mengambil judul jurnal penerapan cloud computing dalam dunia bisnis. Nama jurnalnya adalah Journal of Comprehensive Science, volume dan halaman, volume 2, dan halaman 1831 sampai 1833. Tahunnya 2023, penulisnya ada 3, yaitu Kandi Surya Atmaja, Givari Andian Pratama, dan Faradita Sabila. Reviewersnya adalah anggota kelompok kami sendiri, yaitu ada Samini, ada Vika Nur Aulia, Cynthia Nur Marlianti, Angel Gadis Cantika, Geisha Riani Ismayawati, Asnanda Ilham Wicaksono, Hilya Sabrina, dan saya sendiri, Junita Syombing. Lalu tanggal mereviewnya adalah hari Kamis, tanggal 28 September tahun 2023. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Juni.
Selanjutnya ada hasil penelitian dari jurnal yang kami review akan disampaikan oleh Hasnanda Ilham. Kepada Ilham dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian. Terdapat beberapa cara penerapan cloud computing dalam dunia bisnis, seperti penyimpangan data dan kolaborasi, komputasi skala besar, dalam kurung big data, aplikasi bisnis, penyediaan lingkungan pengembangan, virtualisasi infrastruktur, Internet of Things, dalam kurung IoT. Manfaat cloud computing dalam dunia bisnis yang pertama ada skalabilitas dan elastisitas, yang artinya bisnis dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas komputasi sesuai kebutuhan mereka tanpa perlu menginvestasikan dalam perangkat keras tambahan. Selanjutnya ada efisiensi biaya, yaitu menggunakan layanan cloud dapat mengurangi biaya investasi awal dalam infrastruktur TI dan mengurangi biaya pemeliharaan. Selanjutnya ada akses global, yaitu tim dan karyawan dapat mengakses data dan aplikasi dari mana saja dengan koneksi internet, memungkinkan kerja jarak jauh dan kolaborasi global. Selanjutnya ada pemulihan bencana dan keandalan, yaitu layanan cloud menyediakan opsi pencadangan dan pemulihan data yang efisiensi, yang membantu bisnis menjaga kontinuitas operasi dalam kasus bencana. Selanjutnya ada keamanan data, yaitu penyedia layanan cloud seringkali memiliki langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data bisnis, termasuk enkripsi dan pemantauan keamanan terus-menerus. Lalu ada inovasi cepat, yaitu cloud memungkinkan bisnis untuk dan cepat mengadopsi teknologi baru dan menguji aplikasi tanpa perlu menunggu infrastruktur fisik yang baru. Lalu ada yang terakhir, peningkatan efisiensi, yaitu ini membantu bisnis untuk menjadi lebih kompetitif dan responsif dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah. Boleh di next. Di next. Ya, perusahaan dapat dengan mudah menambah atau mengurangi kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data sesuai dengan kebutuhan bisnis. Cloud computing memberikan keamanan data yang lebih baik karena data disimpan di pusat data yang aman dan dilindungi oleh teknologi keamanan yang canggih. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Nanda. Selanjutnya yang terakhir akan disampaikan oleh Cynthia. Pada Cynthia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kesimpulan dari jurnal yang kami review yaitu penerapan cloud computing dalam dunia bisnis memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti efisiensi biaya, ketidaknyamanan, skalabilitas, dan keamanan data yang lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi cloud computing dalam operasi bisnis mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Boleh di next? Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Kelebihannya yaitu memberikan pemahaman tentang teknologi cloud computing dan bagaimana penerapannya dapat membantu bisnis. Selanjutnya itu menjelaskan manfaat penggunaan cloud computing dalam bisnis, seperti efisien biaya, skalabilitas, dan ketidaknyamanan. Yang terakhir yaitu dapat menjadi sumber referensi yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam bisnis untuk mempertimbangkan penggunaan cloud computing. Dan kekurangannya yaitu makalah ini terlalu umum sehingga tidak memberikan detail yang cukup tentang penerapan cloud computing dalam bisnis. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Untuk penyampaian materi sudah disampaikan semua oleh teman-teman kelompok 4. Selanjutnya mungkin ini kita langsung tutup aja kali.
Maaf teman-teman semua, kita ada sesi diskusi dulu. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ya. Udah kan? Oke, udah banyak ya. Yang pertama ada Siti Rodiah. Kepada dia, dipersilakan. Baik, izin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rodia dengan NPM belakang 038. Izin bertanya, bagaimana cara mengimplementasikan teknologi blockchain dalam dunia bisnis dan apa kelebihan dan keuntungannya dalam dunia bisnis? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Lanjut yang kedua dari Wardah Zahra. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar aman. Oke, perkenalkan saya Wada Zaha dengan akhiran NPM 044. Izin bertanya, bagaimana blockchain dapat membantu dalam meningkatkan keamanan dan transparansi dalam bisnis? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Teh Wardah. Yang terakhir dari Syadila, kepada Dila dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Dalam slide 15 kan ada manfaat cloud computing, salah satunya efisiensi biaya. Apa kaitannya dengan blockchain? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Teh Dila. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 minta izin dulu untuk berdiskusi 5 menit sampai 13.40. Presentasinya udah selesai, Mbak Hilya? Presentasinya udah, Pak, tapi lagi ada yang bertanya tadi. Oke. Selanjutnya kelompok 4 sampai 6 silakan masuk ke breakout room ya. Ke room 1 ya. Kelompok 4 sampai kelompok 6 ya. Masuk ke breakout room. Mbak Hilya nanti kalau misalnya udah masuk ke breakout room ya, kasih tahu saya. Biar nanti kita kumpul lagi di main session gitu. Maksudnya ini kan biar nggak ganggu kalian presentasi. Iya, baik, Pak. Silakan kelompok 4 sampai 6 masuk ke breakout room ya. Yang room 1.
Oke, baik. Untuk pertanyaan dari teman-teman akan kita jawab dari kelompok 4. Yang pertama tadi pertanyaan dari Teh Diah. Pertanyaannya bagaimana cara mengimplementasikan teknologi blockchain dalam dunia bisnis dan apa kelebihan dan keuntungannya dalam dunia bisnis. Untuk pertanyaan dari Teh Dia akan dijawab oleh Angel. Kepada Angel dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya bagaimana cara mengimplementasikan teknologi blockchain dalam dunia bisnis dan apa kelebihan dan keuntungannya dalam dunia bisnis? Jawabannya itu langkah pertama itu kita harus identifikasi kasus penggunaan. Misalnya itu kalau mau meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan, mempercepat proses pembayaran atau memperkuat manajemen identitas. Terus langkah selanjutnya itu adalah pilih platform blockchain. Pilih platform blockchain yang sesuai untuk kebutuhan bisnis. Terus langkah ketiga itu pengembangan aplikasi. Aplikasi dapat dikembangkan atau kontak pintar yang sesuai dengan kasus penggunaan Anda. Langkah keempat itu pemilihan node atau partisipan. Tentukan siapa yang akan menjadi node dalam jaringan blockchain. Langkah kelima itu implementasi keamanan. Keamanan harus menjadi prioritas utama, maka dari itu pastikan data sensitif dienkripsi dan langkah-langkah keamanan lainnya diterapkan untuk melindungi jaringan Anda. Terus langkah yang terakhir itu adalah uji dan evaluasi. Uji aplikasi blockchain secara menyeluruh untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Evaluasi kinerja dan manfaat yang dihasilkan. Kelebihan dan keuntungannya itu ada transparansi, keamanan, efisiensi, biaya, kemudian ada kecepatan transaksi, pemantauan rantai pasokan, peningkatan kepercayaan, dan kontrol identitas dan kontrak pintar. Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih dia. Oke, terima kasih Teh Angel. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Syadila. Dalam slide 15 kan ada manfaat cloud computing, salah satunya efisiensi biaya. Apa kaitannya dengan blockchain? Oke, pertanyaan dari Syadila akan dijawab oleh Vika. Kepada Vika dipersilakan. Teh Vika punten, nggak ada suaranya ya? Apa gimana? Mbak Hia udah selesai presentasinya? Tanya jawabnya? Belum Pak, satu lagi belum dijawab. Ya, nanti tutup pakai pantun ya. Oh ya, siap. Oke, kalau silakan kelompok 7 sampai 9 ke breakout room 1 ya. Kelompok 7 sampai 9 ke breakout room 1 ya. Oke, pertanyaan dari Syadila akan dijawab oleh Geisha. Soalnya Vika kayaknya ada kendala. Baik ya, dari pertanyaan dari Sadira.
Dalam slide 15 kan ada manfaat cloud computing, salah satu efisien biaya. Apakah kaitan dengan blockchain? Kaitannya dengan efisien biaya, blockchain dapat membantu mengurangi biaya transaksi dan administrasi yang terkait dengan bisnis dalam beberapa kasus. Blockchain dapat menggantikan pihak ketiga seperti bank atau notaris dalam memvalidasi transaksi sehingga mengurangi biaya terkait dengan layanan mereka. Baik, apakah sudah cukup, Syadila? Terima kasih, Teh. Baik, sama-sama, Teh. Oke, baik. Yang terakhir ada pertanyaan dari Wardah. Pertanyaan dari Wardah akan dijawab oleh Juni. Kepada Juni dipersilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Wardah. Tadi pertanyaan Wardah adalah bagaimana blockchain dapat membantu dalam meningkatkan keamanan dan transparansi dalam bisnis. Jadi jawabannya adalah dalam keamanan data, informasi dalam blockchain disimpan dalam blok yang terhubung secara kriptografi. Ini membuatnya sulit dimanipulasi atau diubah tanpa persetujuan jaringan. Data yang masuk ke blockchain cenderung aman dari peretasan, sedangkan dalam transparansi, informasi di blockchain bersifat publik dan dapat diakses oleh semua peserta dalam jaringan. Ini menciptakan tingkat transparansi yang tinggi sehingga setiap perubahan atau transaksi dapat dilihat oleh semua pihak. Bagaimana, Wardah? Iya, Juni, terima kasih. Sama-sama, Wardah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, 3 pertanyaan dari teman-teman untuk kelompok 4 udah dijawab semuanya ya. Oke, untuk mengakhiri presentasi kelompok 4 ditutup dengan pantun. Ternak-ternak si ikan teri diternak di kolam. Karena telah sampai di penghujung materi, kuakhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di stop dulu recordnya.